Ya, jumpa lagi di JNB Service. Nah, teman-teman sekalian, mohon maaf ya, saya baru bisa upload videonya untuk minggu ini ya, dikarenakan saya ada kesibukan ya, teman-teman. Jadi agak susah uploadnya. Oke, teman-teman, saya akan mengajarkan pada teman-teman semua. Jadi alat-alat plus ciprat sebelumnya kalian subscribe dulu ya, yang baru lihat video saya. Oke, teman-teman, alat-alatnya apa saja? Oke, saya zoom in dulu ya. Nah, yang pertama itu adalah kalian siapkan ini ya, pemanas Magicom ya, dimana kalian bisa dapatkan di Magicom yang rusak udah bekas-bekas, kalian bisa ambil dan lepas ya. Nah, dan yang kedua adalah dimmer. Ini ya, dimmer 2000 watt ya, di toko online banyak yang jual, silahkan kalian beli, harganya juga nggak mahal ya teman-teman ya. Dan komponen berikutnya yang harus kalian siapkan adalah yang ketiga adalah ya, nah ini, kalian kalau yang servis lampu pasti nggak asing lagi dengan ini ya. Ini adalah dioda INSA 4007 ya teman-teman ya, atau cari aja dioda 1 ampere ya teman-teman. Nah, dan berikutnya ini elko, elektrolitik kapasitor ya. Itu elko itu 400 volt 6,8, bisa 2,2 mikrofarad atau sebagainya teman-teman ya. Nah, oke, langsung saja kita langsung rakit ya alatnya ya teman-teman ya. Seperti ini, kalian ikuti, jangan skip di video saya ya.
Dan di sini saya menggunakan multitester andalan saya yang sudah dilengkapi dengan sensor suhu ya. Nah, saya akan mengetesnya langsung dengan mengukur sambil kalian melihat ya di multitester saya pergerakan suhunya. Dan ini saya menggunakan kabel bawaan yang saya beli dan saya dapat ya, ini kabel suhu ya. Nah, ini saya naik colokkan dimmernya, nih udah mulai panas nih teman-teman ya. Dan saya akan tempelkan ya ini sensor suhunya, bisa kalian lihat di sebelah kiri layar ya. Ya, per menit per detik ya, dia naik terus ya suhunya. Dari ini udah 103 derajat, 104, 105, 106, 107. Wah, cepat sekali ya teman-teman ya. Tuh, ini disebabkan karena rangkaian tadi ya dipercepat. Aslinya mungkin nggak segini ya, tapi saya akan ukur terus sampai 200 watt ya teman-teman ya. Kalian lihat sendiri pergerakan di meter multitester digital saya, makin naik ya, makin naik terus dan naik ya teman-teman ya. Dan ini bisa 200 lebih ya sebenarnya, cuman saya takut ya teman-teman. Nah, ini saya nggak berani, saya cukup dengan 200 derajat lebih sedikit tadi ya. Nah, ini saya akan tes dengan menggunakan PCB yang agak besar. Dari kawan-kawan atau rekan-rekan master saya bilang kalau untuk pelepas chiplet seperti ini yang kecil nggak bisa ya, untuk melepas PCB yang besar itu nggak bisa teman-teman, agak susah. Coba kalian kalau nggak percaya silakan disimak aja ya, agak lama tuh ya, sangat lama sekali. Dan karena terlalu lama saya ganti dengan yang kecil ya, kalian bisa perhatikan yang kecil ini ya. Nah, ini sudah mulai mau lepas ya teman-teman ya. Nah, kita lepas, siap tuh ya, cepet ya, cepat sekali teman-teman. Kalau yang kecil tuh sudah terlepas semua tuh ya, kalian bisa lihat sangat enak sekali teman-teman tuh. Nah, ini terlepas ya, terlepas lagi ya, dan terlepas lagi. Nah, kalau yang kecil cocok ya, bagus ya, tapi yang kalau besar ini nggak bisa ya teman-teman ya, tidak bisa digunakan. Jadi cocoknya yang kecil. Oke teman-teman, itu tadi dia udah berhasil ya. Nah, karena ini untuk lempengan PCB kecil aja kayak begini nih ya, baru bisa teman-teman. Nah, kalau ini untuk yang kecil, kalau yang untuk model begini gede gini nih, bentar ya. Nah, model lempeng kayak begini itu dia harus pakai yang ini nih, PTC heatsink namanya nih. Ya, berapa watt ini? 300 watt ya teman-teman tuh. Kalau yang besar harus pakai ini. Keputusan beli ada di tangan kalian ya, mau beli murah begini ya, atau mau yang kayak gini, terserah. Di toko online banyak ya teman-teman ya. Nah, untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek aja di toko online ya, banyak ya teman-teman ya. Nah teman-teman, demikian video saya, jangan lupa di like dan subscribe ya. Oke teman-teman,
Terima kasih telah menonton dan bye bye.